selamat datang di e-learning Belajar Pintar. Mari kita belajar untuk menjadi pintar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep gerak benda. Let's check it out. Nah, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang gerak. Nah, ada yang tahu nggak apa itu gerak? Jadi siapa di sini yang tahu apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal atau titik acuan. Nah, titik acuan. Apa sih titik acuan itu? Titik acuan adalah titik yang dijadikan sebagai titik awal objek tersebut, atau sebagai posisi awal di mana benda itu berdiri. Misalnya, ini ada seorang anak yang sedang berjalan, ya kan? Jadi dia bergerak dari titik ini ke sini untuk menghampiri kakaknya. Nah, sebuah benda akan dikatakan bergerak bila ia berpindah kedudukan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, benda dapat dikatakan bergerak ketika benda itu menempuh suatu jarak tertentu. Nah, di dalam gerak dikenal adanya jarak, perpindahan, waktu, kecepatan, kelajuan, dan ada juga percepatan. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu jarak? Dari tadi kita udah membahas tentang perpindahan, jarak. Nah, baiklah. Kita masuk penjelasan tentang jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Contohnya dapat kita lihat pada animasi berikut ini. Nah, di sini ada orang yang bergerak dari titik ini ke titik ini. Nah, jarak panjang lintasan yang ditempuh suatu benda adalah garis hitam ini. Nah, itulah panjang lintasannya. Nah, jarak itu tidak memperhitungkan arah. Karena di jarak itu kita bisa lihat kan, berapa jarak? 50 km gitu. Nah, itu nggak ada arahnya kan. Jadi, jarak itu tidak memperhatikan arah. Jadi, nilai jarak tidak dipengaruhi oleh arah. Nah, karena tanpa memperhatikan arah, jarak merupakan besaran skalar. Apa sih besaran skalar itu? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Baiklah, selanjutnya kita menjelaskan tentang perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan atau perubahan posisi suatu benda diukur dari posisi awal ke posisi akhir benda. Nah, perubahan posisi suatu benda tersebut itu memperhatikan arah. Karena apa? Nilai perpindahan akan dipengaruhi oleh arah. Jadi, dalam perpindahan itu ada arah negatif dan ada perpindahan positif. Nah, sehingga dalam fisika perpindahan merupakan besaran vektor. Nah, apa sih besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan arah. Jadi kalau besaran skalar dia tidak memiliki arah, besaran vektor dia memiliki arah. Baiklah, kita sudah membicarakan tentang perpindahan. Jadi kita harus perlu mengetahui arah perpindahan tersebut. Misalnya, perpindahan dari sebuah titik acuan menuju arah timur, sehingga diambil sebagai nilai positif, maka perpindahan ke arah barat haruslah bernilai negatif. Jadi, perpindahan itu dapat berharga positif ataupun negatif bergantung pada titik acuan. Nah, adapun rumus jarak dan perpindahan, dalam fisika itu jarak bisa dilambangkan X ataupun S. Sedangkan perpindahan dilambangkan delta X dan delta S. Baiklah, rumus jarak.
Nah, rumus jarak secara umum adalah X1 tambah X2, X3 tambah X4 tambah Xn. Xn ini adalah X sebanyak-banyaknya berapa yang diketahui jaraknya. Nah, bagaimana dengan rumus jarak? Itu dilambangkan dengan delta X atau S tadi kan. Nah, jarak itu dia bisa diukur dari berbagai arah. Misalnya segaris. Terus ada tegak lurus, ada sembarangan arah. Nah, pertama kita membahas tentang segaris. Jadi, jarak segaris itu dia garis lurus. Ada X1, X2, X3, dan X4. Nah, bagaimana dengan tegak lurus? Nah, jadi tegak lurus itu dia tegak lurus gitu kan, tegak lurus seperti ini. Dalam gambar seperti ini, tegak lurus. Ada X1, X2, X3, X4. Bagaimana dengan sembarangan arah? Nah, rumus jarak untuk sembarangan arah itu seperti ini gambarnya. Nah, X1, X2, X3. Jadi rumus jarak untuk ketiga arah itu adalah sama, yaitu X sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 tambah Xn. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan rumus perpindahan? Baiklah. Nah, sama dengan rumus jarak, perpindahan itu juga dapat kita lihat dalam segaris, tegak lurus, dan sembarangan arah. Nah, rumus jarak pada umumnya adalah delta S, jarak terdekat dari posisi awal ke posisi akhir, atau delta S sama dengan S2 dikurang S1. Bagaimana rumus perpindahan? Nah, untuk mencari nilai perpindahan di setiap arah geraknya itu bisa berbeda-beda rumusnya. Berbeda dengan rumus jarak tadi yang sama. Jadi untuk perpindahan itu dia berbeda. Pertama, untuk segaris. Nah, rumus perpindahan segaris itu adalah delta X1, S2, dan X3 tambah X4. Bagaimana yang tegak lurus? Nah, ini tegak lurus. Rumusnya bagaimana? Rumusnya delta S sama dengan akar dalam kurung X1 ditambah X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat. Nah, bagaimana dengan sembarangan arah? Nah, ini gambar sembarangan arah. Nilainya itu dilihat dengan analisis geometri. Baiklah, perpindahan itu merupakan besaran vektor kan yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Jadi, di dalam sebuah sumbu koordinat kartesius, itu ada sumbu X, ada sumbu Y kan. Nah, jadi perpindahan itu dapat dituliskan dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, apa sih perbedaan jarak dan perpindahan? Dapat kita lihat pada materi berikut ini. Nah, perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditembus satu benda. Jadi jarak itu enggak memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu posisi benda yang diukur dari awal ke posisi akhir. Jadi, X2 dikurang X1. Di sini perpindahan itu memperhatikan arah. Sehingga dalam fisika, perpindahan merupakan besaran vektor, jarak besaran skalar. Nah, perpindahan berarti kan sudah dijelaskan, bisa ke arah sumbu positif, bisa ke arah sumbu yang negatif. Perpindahan dalam arah sumbu X positif dapat kita lihat pada materi berikut ini. Lihatlah gambar berikut ini. Di sini, Donald yang mula-mula berada di titik P, lalu bergerak lurus ke titik Q. Nah, titik P ini X-4. Dan titik Q X2 sama dengan 3. Nah, perpindahan Donald dari titik P ke titik Q itu
4 ditambah 3 sama dengan 7 satuan. Karena apa? Dia bergerak ke arah sumbu positif. Jadi kalau kita lihat, X2 itu 3 dikurang minus 4. Jadi 7 satuan. Bagaimana dengan perpindahan dengan arah X negatif? Nah, perpindahan dalam arah sumbu X negatif itu arahnya selalu ke kiri. Dan nih, mobil. Perhatikan pada gambar berikut ini. Di sini, mobil yang mula-mula berada di titik R, lalu bergerak ke titik S. Nah, titik R itu berada di nilai 3, dan S itu berada di 4. Nah, dalam mencari rumus perpindahan itu sama, yaitu X2 dikurang X1. Nah, titik O itu adalah 3, ya kan? Bergerak ke negatif, berarti min 3. Dikurang, ini X, itunya berapa? 4. Jadi, 7 satuan. X2 dikurang X1. Sehingga perpindahannya 7 satuan. Nah, contoh perpindahan dan jarak untuk sebuah benda yang bergerak pada sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan pada gambar di berikut ini. Nah, ini ada gambar segitiga. Ada titik A ke titik B 4 meter, B ke C 3 meter. Jika A ke C itu panjang 5 meter. Jadi, Erna berjalan dari titik A ke titik B. Kemudian dilanjutkan dari arah titik B ke titik C. Nah, apakah perpindahan Erna akan sama dari A, B, C dengan A ke C? Nah, jarak yang ditempuh Erna dari titik A ke B 4 cm, B ke C 3 meter. Sehingga kalau ditotal, jaraknya adalah X1 tambah X2 kan? 4 ditambah 3, 7 meter. Nah, kalau sedangkan perpindahan dari A ke C, itu kan resultan vektor kan? Kan tadi sudah dijelaskan tentang perpindahan sembarang arah. Perpindahan di tegak lurus. Itu menggunakan akar kuadrat. Sehingga perpindahan AC itu AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sehingga AB-nya itu 4 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan. Sehingga AC-nya adalah 5 meter. Jadi perpindahan Erna dari titik awalnya A ke titik C itu berbeda dengan jarak lintasan yang ditempuhnya. Di sini kan dia kalau AC 5 meter. Nah, kalau dari A ke B ke C itu 7 meter. Nah, itulah perbedaan dari jarak dan perpindahan. Sampai sini sudah paham? Jika ada yang belum paham, silakan bertanya. Baiklah, selanjutnya kita menjelaskan tentang perpindahan sumbu Y. Nah, perpindahan sumbu Y itu sama dengan perpindahan sumbu X. Jadi, perpindahan dalam arah sumbu Y akan bernilai positif, dan perpindahan dalam sumbu Y negatif akan memiliki nilai negatif. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa jarak antara dua buah titik selalu bernilai positif, sedangkan perpindahan dapat berharga positif ataupun negatif. Oke, next kita belajar tentang kecepatan dan kelajuan. Nah, di dalam gerak itu selain ada jarak, pasti ada perpindahan. Pasti ada kecepatan, dan pasti ada kelajuan, dan pasti ada percepatan. Jadi di sini, kita akan mempelajari tentang kecepatan dan kelajuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mendengarkan kata kecepatan dan kelajuan. Namun, kata kecepatan dan kelajuan ini sering disamaartikan. Padahal ini dua pengertian yang berbeda. Kenapa berbeda? Dapat kita lihat di bagian berikut. Kecepatan ataupun velocity merupakan besaran vektor yang memperhitungkan arah geraknya dan nilainya. Sedangkan kelajuan ataupun speed merupakan besaran skalar yang memiliki nilai tanpa memperhatikan arah gerak
bendanya. Dengan kata lain, kelajuan suatu benda hanya ditentukan oleh jarak yang ditempuh oleh benda tersebut dengan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tanpa memperhatikan arah perpindahannya. Sementara kecepatan itu bergantung pada arah benda yang bergerak, sehingga kecepatan itu didefinisikan sebagai perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Nah, apakah kalian mengerti sampai pada saat ini? Jika ada yang mengerti, silakan ditanya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelajuan. Nah, kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Jarak terhadap waktu. Kelajuan itu bukan besaran skalar karena dia selalu memiliki nilai positif, sehingga dia nggak memperdulikan kemana arahnya. Kenapa? Nah, kelajuan ini dapat kita lihat dalam speedometer, alat pengukur kelajuan. Nah, dalam kelajuan dikenal juga dengan kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat. Apa sih kelajuan sesaat dan kelajuan rata-rata? Kelajuan sesaat adalah kelajuan yang pada suatu waktu tertentu pada suatu titik dari lintasannya, di mana rumusnya V sama dengan delta S per delta T, untuk delta T itu mendekati 0. Nah, dari mana rumus itu dapat? Kita lihat dari gambar ini. Jadi, di sini ada gambar kecepatan sesaat dari grafik ST. Jika selang waktu delta T diperkecil mendekati titik A, maka delta S per delta T mendekati suatu nilai tertentu. Pada saat selang waktu delta T mendekati titik 0, harga delta S per delta T disebut kelajuan sesaat. Nah, oleh sebab itu rumusnya itu V sama dengan delta S per delta T, di mana delta T mendekati nilai 0. Nah, bagaimana bedanya kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata itu merupakan total yang ditempuh dari lintasan yang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, rumusnya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Di sini, V sama dengan delta S per delta T, di mana S adalah S2 ditambah S1 per T2 dikurang T1, di mana rumusnya itu V sama dengan S2 ditambah S1 per T2 dikurang T1. Jadi untuk mengukur suatu kelajuan itu kan menggunakan speedometer. Nah, di sini kita menjelaskan tentang kecepatan. Kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Kecepatan termasuk ke dalam besaran vektor karena dia memiliki arah. Jadi, rumusnya V sama dengan delta S per delta T. Nah, untuk mengukur kecepatan itu menggunakan velocitometer. Velocitometer merupakan speedometer jenis linear karena dia pembacaannya itu bisa bernilai negatif dan bisa bernilai positif. Contohnya misalnya di sini ada suatu mobil yang bergerak maju, anggaplah dia ke arah timur dengan kelajuan 50 km per jam. Maka velocitometernya itu akan menunjuk 50 km per jam ini. Dia kan berarti bernilai positif. Ketika dia mundur ke arah barat dengan kecepatan yang sama, maka dia akan bernilai negatif 50 km per jam. Nah, sehingga rumus kecepatan tadi delta V sama dengan V
V sama dengan delta V sama dengan delta S per delta T. Nah, bagaimana? Tadi kan di kelajuan ada kelajuan saat, ada kelajuan rata-rata. Di kecepatan juga ada kecepatan rata-rata dan ada kecepatan sesaat. Ini tentang kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata yaitu total perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu, di mana rumusnya adalah V sama dengan delta S per delta T. Dengan delta S adalah S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1. Di sini, V adalah kecepatan rata-rata, delta S itu merupakan perpindahan benda, delta T ini merupakan interval waktu, sehingga T2 dikurang T1. Nah, selanjutnya tadi udah kita menjelaskan kecepatan rata-rata. Maka di sini kita akan menjelaskan tentang kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu dengan selang waktu yang sangat kecil, sehingga harus disertai dengan arah gerak bendanya. Rumusnya adalah V sama dengan limit T mendekati 0, delta S per delta T. Nah, jika kamu menaiki motor, ya kan, motor ini diukur menggunakan speedometer. Saat dari lampu merah ke lampu hijau, motor akan bergerak sepanjang 10 km per jam dan bertambah kecepatannya 50 km per jam. Nah, itulah yang disebut dengan kecepatan sesaat, karena dia bergerak perlahan dari 10 km per jam ditambah ke 50 km per jam. Nah, jika kamu menghitung kecepatan ataupun kelajuan sesaat sebuah kendaraan pada saat tertentu, itu mengukur jarak tempuh dengan selang waktu yang sangat pendek. Misalnya, pada selang waktu 1/100 sekon atau bahkan jika memungkinkan, dia mendekati 0. Contohnya, perbedaan antara kecepatan dan kelajuan dapat kita lihat pada animasi ini kan, mobil dan pesawat. Nah, sebuah mobil bergerak misalnya dari Serang ke Tenggarang dalam waktu 1 jam dengan jarak 65 km, sehingga diperoleh kelajuan mobilnya itu 65 km per jam. Bandingkan dengan pesawat, misalnya pesawat ini bergerak menuju Bandara Husein di Bandung gitu kan. Nah, dia bergerak dengan kecepatan 250 km per jam ke arah timur menuju Semarang. Nah, mobil dikatakan mempunyai kelajuan karena tidak memperhatikan arah geraknya. Karena tadi kan 65 km per jam. Sedangkan tadi pesawat dikatakan bergerak ke Serang, ke arah timur. Nah, itulah disebut dengan kecepatan, ada arahnya. Itu kita nanti bisa lihat di dalam suatu soal. Kalau ada dibilang ke arah timur, berarti dia kecepatan. Baiklah, itu tadi tentang kecepatan dan kelajuan. Nah, jika ada kecepatan dan ada kelajuan, pasti ada tentang percepatan. Apa sih percepatan? Percepatan adalah laju perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu, sehingga percepatan merupakan besaran vektor yang memiliki arah dan nilai. Sehingga percepatan itu memiliki nilai positif dan nilai negatif. Sehingga rumus percepatan adalah delta V adalah A sama dengan V per T. Bagaimana dengan rumus percepatan rata-rata? Rumus percepatan rata-rata adalah A delta V per delta T. A merupakan simbol dari rumus percepatan. Baiklah, sekian penjelasan materi hari ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya, tinggal klik di komentar. Materi kita tentang konsep gerak. Untuk tugas selanjutnya, silakan buat resume tentang materi konsep gerak dan lakukan tes pada
slide berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di e-learning belajar pintar.